Fani. Hai. Dengan sepenuh hatiku, aku ingin melamar kamu. Maukah kamu menjadi istriku? Lu harus lebih meyakinkan dong. Mana suspensinya? Kali benar ini. Ini gimana caranya? Gimana cara ngomongnya? Ulangi lagi. Aduh. Cewek itu Padahal nggak udah seneng yang lama-lama, to the point tapi tegas. Gitu aja nggak ngerti. Pak. Lagi di sini. Saya suka kalau di depan perempuan suka siur. Fani. Pak. Ntar begini. Oh iya. Awalnya begini dulu. Ini ada bridgingnya. Ada Ini bridgingnya. bagus. Ini jadi sebuah kejutan di dalam lamaran ini. Nah, Ya. Fani. Kata-kata Fani. Fani. Jadi kayak ada echo ya. Ada echo. Fani. Nih. Fani. Nih. Lu naik dikit. Aku cinta. Ya aku cinta. Coba. Gini. Fani suka yang begitu soalnya. Mana sih? Masa sih? Dulu. Itu beneran. Fani. Fani. Nah. Aku cinta! Nah. Yang ada digampar kan? Enggak, maksudnya aku nggak gampang. Aku terhibur. Oke, ini buat Begitu. kamu ya. Saya tunggu di sana. Ya Pace. Ini latihan kayaknya Pace ya. Oh. Van, kamu sebelah sini, Van. Bagus ya Pace ya? Dari ini Makanan bukan? kas apel ya. Kreatif. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan dalam kalbu nih ya. Alah, kenapa pria itu saat melamar menekuk lututnya? Ya enggak? Itu sebetulnya menurut saya sih itu merupakan tanda hormat ya. Tanda hormat. Tanda hormat dan memohon. Ini juga hal ini serupa dengan saat prosesi melamar. Oh. Jadi ini sebetulnya karena Dalam faktor keagamaan agama. juga ada ya? Iya, ini dalam faktor agama sebetulnya tadi seperti itu. Berlutut itu merupakan posisi saat kita sedang berdoa atau memohon. Oh, jadi memohon, iya benar juga ya kalau kita Mohon lagi semoga diterima gitu ya. Kalau kita lagi sholat, berdoa juga kan ada ketika Iya. sangat memohonnya kan ketika sujud. Iya, Betul. Itu kali ya. Ya bisa. Nah, dan juga ini adalah Ada yang tradisi minta maaf. Dalam dunia pertempuran atau peperangan sendiri, berlutut merupakan simbol untuk meminta maaf atau menyerah. Jika dikaitkan dengan tradisi melamar, ini artinya sang pria sudah menyerahkan hatinya untuk pasangannya. Kemudian juga sebagai bentuk penghargaan dalam dunia kebangsawanan, bertekuk lutut biasanya dilakukan untuk menghormati orang dengan gelar yang lebih tinggi. yang ya. lebih tinggi. Hal ini berlaku juga dalam prosesi melamar. Jadi sang pria akan menunjukkan rasa hormat kepada sang wanita. gitu ya. Iya. Kenapa sih? Emang lagi sakit. Ada lagi terakhir praktis. Jadi berlutut dengan cara menekuk salah satu lutut merupakan posisi paling pas bagi pria untuk menunjukkan cincin lamarannya dengan menyodorkan tangan ke atas. Kayak Jadinya kan tadi. akan Kayak lebih tadi. praktis Kayak ya. tadi, iya. Dan berlutut, cincin akan lebih kelihatan daripada dia ngejengkang kan ya. Nah. Atau kayang gitu, atau posisi lilin. Emang agak- lagi Atau yoga. misalnya kebalikannya ceweknya di bawah, dia di atas. Nggak kelihatan, susah. Gitu. Tapi ngomong-ngomong prosesi pelamaran kayak begini nih. Fani udah dilamar belum? Lembut ya, smooth ya. Semut kan? Enggak lah, belum. Belum ya. Langsung bingung. Langsung bingung. Kode keras. Belum. Dan belum pernah juga dilamar sama yang umur 85 tahun. Belum ada ya? Karena ini luar biasa. Bener ngomong-ngomong soal 85 tahun. Bagus Fani ya, bridgingnya keren Bridgingnya banget. cakep gitu ya jadinya ya. Cakep, langsung pas banget. Ada pria Fani berumur. tuh bener-bener gasani ya. Aduh, emang itu sama saya, Bu. Jadi pria berumur 85 tahun menyumbangkan gaun pernikahan untuk istrinya. Gaun pernikahan istrinya. Iya. Masa sih prianya punya gaun? Gaun pernikahan istrinya maksudnya. Jadi ada sebuah toko amal di Inggris baru-baru ini mendapatkan kiriman gaun pengantin vintage. Oh iya. Sekilas gaun ini tampak seperti gaun pengantin pada umumnya. Hal yang menjadikan gaun ini spesial adalah catatan yang disematkan oleh pemiliknya pada gaun ini. Ada catatannya, Wih, ada ada notanya ya. Wih, baca dong. Kata-katanya seperti ini. I wish Saya berharap and siapapun wanita yang membeli dan mendapatkan gaun ini dapat menghabiskan sisa hidup bersama orang yang dicintainya. Seperti halnya yang dilakukan oleh almarhumah istri saya, pemilik gaun pengantin ini. Kemudian terdapat juga catatan tambahan yang berisi ungkapan, lelaki itu merupakan orang yang paling beruntung memiliki wanita seperti saya yang menggunakan gaun ini.
sayalah lelaki itu. Wah, saya langsung merinding nih bacanya nih. Iya. Jadi gaun pasangan sejati ini jadi perbincangan netizen dan gaun ini pun ditawar seharga 1.000 US dollar. Semakin Lumayan. bertambah kayaknya ya. Belum terjual ya? Sudah terjualkah belum ya? Langsung pengen beli gitu ya. Kalau 85 tahun kan nggak pernah. Kalau yang usia 70 tahun pernah. Belum pernah, belum pernah. 70 tahun belum pernah ya. Tapi kalau ini ngomongin soal usia 70 tahun, tapi ini wanita. Iya. Jadi di usia yang ke-70 tahun, wanita ini melahirkan anak pertamanya. Wah, Oh my masih God. bisa ya? Masih bisa umur 70 Ini tahun. ada seorang wanita asal India, umurnya 70 tahun, Dale Linder Kaur. Ini baru saja melahirkan anak pertamanya. Oh my God. Usianya ini emang bukan tidak muda lagi ya, sudah nenek ya. Ini telah berhasil melewati proses mengandung dan melahirkan yang mengesankan. Gimana tidak mengesankan, usianya sudah 70 tahun dan dia melahirkan anak pertamanya. Masih bisa ya. Dale Linder Kaur yang telah menikah bersama sang suami yaitu Mohinder Singh Gill, 79 tahun umur suaminya ya, dia 70 tahun. Selama 46 tahun ini, selama dia menikah, akhirnya bisa mewujudkan mimpinya untuk memiliki buah hati pada bulan lalu. Dari laporan yang ada, untuk bisa memiliki buah hati kandungnya sendiri, pasangan yang berasal dari negara bagian Haryana, India ini melakukan program bayi tabung. Oh, selama 2 tahun. Tapi setelah diperiksa lebih lanjut, ia menunjukkan kesehatan yang mengesankan dan luar biasa. Akhirnya dia diperbolehkan untuk punya bayi tabung, mengandung, dan akhirnya melahirkan. Ini bisa dibilang ibu tertua mungkin ya. yang pernah- Iya. Ya. Kan kalau lagi, kamu termasuk yang doyan foto nggak sih? Foto selfie Foto sering. selfie, Kalau lagi foto-foto jalan-jalan unik. juga suka Wajib foto-foto. ya. Iya, pasti kan gitu kalau zaman sekarang ya, apalagi handphone kan kamera udah pada bagus-bagus. Benar. Jadi foto ke tempat ini, jalan ke tempat ini foto, jalan ke tempat itu foto. Gitu. Bentar, Van. Madep sana, Van. Hidungnya keprosotan anak TK Melati ya. Kata siapa? TK Keponak tahu. Dekat rumah dong. Aduh, hidung. Ini Emang kenapa tadi nanyain foto? Enggak, Pi? soalnya kalau foto-foto yang mungkin foto capturean yang biasa aja mungkin ya udahlah ya banyak pasti ya. Tapi kalau ini ada foto unik jalan-jalan ala pasangan Taiwan itu anti mainstream banget. Ini namanya Agnes Chen dan juga Forrest Lu. Dia membuat foto traveling dengan #FollowMito yang tren di Instagram tapi dengan cara yang unik. Kan ada tuh Follow Mito yang dulu tuh yang pegang tangan. Iya, Oh iya. iya. Nah, itu kan Romantis biasanya ala-ala. memperlihatkan si cewek gandeng tangan cowoknya yang lagi berjalan di belakangnya. Tapi kalau mereka membuat pose yang berbeda. Gimana? Praktekin lucu nih. No, tuh jewer, Dijenggot begitu, jabak, narik hidung. Nah, ini Aduh, keseruan hubungan menghasilkan ini kok ketenaran. Astaga. Aduh. Mereka meniru dengan #FollowMito yang sempet happening banget ya. Kalau nggak punya pasangan gimana kalau pengen tiru kayak begitu? Tarik hidung sendiri? Nggak usah. Ada pacar yang bisa dipinjamkan. Dia bisa disewa Menarik kok. ya. Menarik. Dia orangnya mauan kok. Coba kita lihat foto-fotonya Fanny yuk. Aduh. Tuh. Ini Fanny. Ya ampun Fanny mirip kucing banget di sini ya. Fanny yang mana sih? Aku. Kamu yang mana sih? Aku yang moto. Kamu yang moto ya? Ini siapa Pan? Itu namanya Grey. Ini jenis kucing anggohok nih. Ini yang garong Pan. Garong. Wah. Lagi Di kekawinan sebuah nih. taman itu. Di sebuah taman sebut Fanny aja yang mana Mawar. tuh? Fanny Kamu yang pakai baju hitam ya? hitam, Betul. baju hitam ya. Bajunya hitam ya, Ti. Hah? Bukan kulitnya Rumah kan? putih. Makasih. Oh, ini lagi fotografer. Wah, ini studio alam nih kayaknya ini ya. Lagi syuting tapi Lagi mau ala-ala. diseling ya. Iya, itu lagi syuting sebuah FTV lah. Oh, Itu gitu foto ya. yang- Sejudul ya, kalau FTV itu sejudul FTV. Itu foto yang langsung jadi ya, begitu cekrek keluar gitu. Kepret-kepret gitu. Ini kepret-kepret gitu. Ini lagi syuting juga ya? Syuting juga. Oh, iya. Rata-rata foto yang aku taruh di Instagram sih kegiatan Kegiatan syuting. syuting. Atau ya paling ya kucing, kalau nggak olahraga. Ini- Ini di tempat yang sama loh. Itu lagi iya siaran radio. Siaran radio. Itu kan lagi promo film ya kayaknya itu ya? Bukan? Apa? Hah? Itu promo film bukan? Bukan, Oh, siaran kamu, radio. kamu siaran radio juga sekarang? Oh, Itu ada mic-nya di mana-mana. iya. Gue pikir lagi promo di Ini radio. lagi syuting, oh. Oh, di mana? Siarannya? Kita partnership gitu sih. Heeh. Di suatu radio Oh, lah. di suatu radio ya. Sebut aja Mawar ya. Oke. Baiklah. Tapi ngomong-ngomong soal foto-foto, saya mau kasih tahu saya punya baling-baling loh.
Baling-baling Bambu apa, nggak? Pak? Enggak. Bang Doraemon. Ini baling-baling kipas angin tanpa baling-baling. Kipas angin tanpa Jadi baling-baling. kipas angin tapi tanpa baling-baling. Wah, Hmm. masa sih? Saya nggak cayaan. Nah, kalau nggak percaya nanti saya kasih tahu. Fanny Tapi jangan kalau kemana-mana, saya kan nanti kasih tahu biasanya juga. saya kan nyonya tips-tips. Saya punya tips-tips yang bisa diselesaikan. Ntar juga saya kasih tips-tips kok. Kamu butuh tips apa? Nah, Aku butuh suatu tips sih, tapi mungkin aku ambil dulu atau gimana nih ya? Mau ngambil apa apa? sih mau bilang apa? Aku sebenarnya mau tahu gimana caranya ngebersihin talenan. Oh, Saya nggak punya talenan. talenan hari ini. Talenan saya lagi sold out. Iya ampun, emang situ jualan. Saya dagangin yang ada di sini. Kalau aku mau saya dagangin. Mau bersihin talenan. Iya, gimana caranya? Kasih tahu Ya tipsnya udah, nanti. ntar saya kasih tahu. Tapi cuman cariin dulu talenan kamu yang nggak bersih itu seperti apa. Iya. Nanti saya bantu ya. Oke. Oke. Ya udah, Fani ntar ambil talenannya ya. Boleh. Jangan lama-lama tapi. Ntar Iya. kamu Mau ngambilnya ntar apa mau sekarang apa mau kapan? Ya ntar pokoknya ya. Ntar aja. Besok-besok juga nggak apa-apa, kita bertahan 5 episode. Ya udah, ntar Fani ambil talenannya. Bang Andre mau kasih tahu ada kipas angin tanpa baling-baling. Tetap di pagi-pagi. Semangat!